Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl atau surah An-Ni'am. Dimulai dari ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha 'alimun qadir. Dan Allah SWT yang telah menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian, dan di antara kalian, kata Allah SWT, ada yang dikembalikan kepada ardhalil umur, yaitu seburuk-buruk umur, supaya dia menjadi tidak mengetahui setelah mengetahui. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT mengingatkan kita bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dulunya kita tidak ada. Allah SWT kemudian menciptakan Nabi Adam dan Hawa, kemudian menciptakan keturunan mereka dan menempatkan Nabi Adam dan keturunannya di muka bumi. Maka kita sebelumnya tidak ada, Allah ciptakan ada. Wallahu khalaqakum. Allah yang telah menciptakan, di mana khalaqa artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu makna khalaqa, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian tsumma yatawaffakum, kemudian Allah SWT mewafatkan kalian. Allah SWT setelah menciptakan, menghidupkan, kemudian mematikan. Dan itu merupakan sunnatullah, yaitu ketetapan dari Allah SWT. Allah SWT menghidupkan, kemudian mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan makhluk, termasuk manusia, dan mematikannya. Karena memang sudah menjadi sunnatullah, tidak ada makhluk yang kekal, yang abadi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Adakah makhluk yang abadi, yang kekal? Tentunya ada, yaitu apa? Surga dan neraka. Karena Allah SWT sudah menciptakan surga dan neraka ketika hari kiamat tidak hancur. Maka itu diantara makhluk yang Allah tetapkan menjadi abadi. Tapi manusia hidup, kemudian mati. Kemudian Allah ciptakan lagi, Allah hidupkan kembali. Malaikat pun Allah ciptakan, kemudian Allah matikan pada hari kiamat. Termasuk iblis. Maka Allah SWT dalam ayat yang mulia ini, Allah katakan, Allah SWT yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dan ini sebuah nikmat dari Allah SWT. Kemudian Allah SWT mewafatkan, Allah mematikan, karena memang itu adalah sunnatullah. Semua kita yang hidup hari ini suatu ketika akan wafat dan akan meninggal. Dan kita sudah melihat orang tua kita, kakek kita mungkin,
Mereka sudah mendahului, sudah meninggal. Itu adalah sunnatullah. Allah SWT katakan, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Allah SWT menciptakan sebagian manusia, ada yang dia meninggal ketika masih bayi, ada yang meninggal masih kecil, ada yang meninggal ketika masa muda, ada yang meninggal ketika dia sudah dewasa, ada yang meninggal ketika dia sudah lanjut usia. Sebagaimana Allah katakan di sini, wa minkum, dan sebagian kalian, may yuraddu ila ardhalil umur, dan sebagian kalian dikembalikan kepada ardhar. Ardhar itu artinya seburuk-buruk masa atau waktu, umur. Itu masa tua, masa pikun, di mana seorang ketika sudah melewati masa mudanya, dewasa, kemudian dia kembali menjadi tua dan lemah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ar-Rum, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiban yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kalian dari lemah. Kita diciptakan dari sesuatu yang lemah. Ketika kecil, bayi dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah, Allah berikan kekuatan. Maka bayi kemudian dia terus meningkat, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, pemuda, dewasa, itu kuat, masa kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah SWT menjadikan setelah kuat itu lemah dan beruban. Maka itu adalah sunnatullah. Allah SWT ciptakan manusia dari lemah, dia kecil, bayi, anak-anak, kemudian kuat ketika dia masa muda, kemudian dia lemah, tua, dan beruban. Itu sunnatullah yang tidak mungkin dipungkiri dan tidak mungkin seorang lari darinya. Tugas kita ya hanya menjalani, tidak mungkin kita lari dari ketetapan Allah. Itu sesuatu yang sudah ditetapkan dan mesti kita lalui. Tapi kata Allah SWT, wa minkum man yurad, sebagian kalian dikembalikan kepada seburuk-buruk umur. Berarti apa? Sebagian ada yang meninggal ketika dia masih dewasa atau muda, tidak sampai pada usia pikun. Di mana dikatakan di sini ardhalil umur, yaitu masa yang sudah tua. Yang mana tentunya masa tua ini lemah, kata Allah tadi, dha'fan wa syaibah. Lemah kemudian beruban. Di mana masa itu lebih buruk dari masa yang pertama, masa lemah yang pertama. Masa lemah yang pertama, masa kecil, masa bayi, anak-anak itu mengalami pertumbuhan dari lemah menjadi kuat. Sekarang enggak, dari kuat turun menjadi lemah, dan itu yang lebih buruk. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, senantiasa Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Nabi, diantara doa Nabi yaitu Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal wal haram wa ardhalil umur wa adzabal qabri wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari minal bukhli wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil dan malas. Ini Nabi SAW berlindung kepada Allah dari sifat ini. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar terlindung dari sifat bakhil dan kasal. Bakhil artinya bakhil, pelit, tidak mau menginfakkan hartanya. Wal kasal, kasal artinya malas. Termasuk tentunya kasal itu ya, malas karena lemah, ya lemah semangatnya. Wal haram, itu al haram artinya masa tua.
Al-haram ya masa tua yang benar-benar tua, yang dia sampai kepada, kata Nabi, wal haram wa ardalil umur, dan seburuk-buruk masa tua, yaitu apa? Masa pikun. Nauzubillah. Di mana seseorang di masa pikun tidak mengetahui yang tadinya sudah dia tahu, sekarang dia enggak tahu. Wa adzabal qabri, wa adzabil qabri, dan berlindung dari Allah, kepada Allah dari azab kubur, wa fitnatid dajjal, dan fitnah dajjal, wa fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah ketika hidup dan meninggal. Nah, ini diantara doa Nabi. Bagaimana Nabi SAW berlindung kepada Allah, salah satunya dari masa tua yang ardalil umur, yang pikun, membuat orang pikun, masa yang paling buruk. Dan Allah SWT dalam ayat ini mengatakan, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Sebagian kalian dikembalikan kepada masa yang seburuk-buruk masa atau umur. Apa tujuannya? Ini menjadi pelajaran. Kata Allah, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, supaya dia menjadi tidak tahu setelah dia tahu. Maka orang kalau dia sudah pikun, sudah tua, dia tadinya di masa muda dia berilmu, dia tahu. Tapi kalau sudah pikun dia nggak tahu. Sudah nggak tahu lagi. Bahkan mungkin tentunya orang kalau sudah tua, dia boleh dikatakan, makanya Allah SWT dan Rasul mengatakan ardalil umur, seburuk-buruk masa, seburuk-buruk usia. Kenapa? Karena berbeda, walaupun bayi, kalau kita bandingkan anak-anak bayi dengan orang yang pikun, berbeda nih. Dimana bayi itu masa pertumbuhan, dan itu kalau diajarin dia bisa menangkap. Karena itu masa pertumbuhan dari tidak tahu menjadi tahu. Sekarang pikun itu adalah masa tahu menjadi tidak tahu. Yang tadinya di masa muda dia tahu, berilmu dan sebagainya, dia jadi nggak tahu apa-apa. Tentunya beda ya menghadapi bayi dengan orang pikun. Mungkin kalau kita menghadapi bayi kita semangat. Oh, ini bisa kita ajarin, paham dia. 2 kali, 3 kali kita nggak bosan. Tapi kalau menghadapi orang yang sudah tua, naudzubillah, hanya orang yang pernah mengalami atau mendapati mungkin keluarganya yang akan mengetahui bagaimana dia menghadapi orang yang pikun. Coba bandingkan Anda menghadapi mungkin ada keluarga yang pikun dengan punya bayi. Itu sama-sama lemah dia. Fisiknya lemah, akalnya lemah. Cuman bagaimana? Mana Anda yang lebih semangat menghadapinya? Ya bayi. Walaupun dia bayi 1 tahun 2 tahun, Anda punya harapan, wah ini dia bisa diajarin, dia bisa nangkap. Tapi orang pikun tidak bisa. Tidak akan nangkap dia. Makanya Allah menamakan apa? Ardalil umur, seburuk-buruk masa, seburuk-buruk waktu dan usia yang dialami oleh manusia. Yang Nabi sendiri berlindung kepada Allah, jangan sampai pikun. Jangan sampai mengalami masa tersebut. Nabi berlindung kepada Allah. Kenapa Allah sendiri katakan likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an, sehingga dia tahu, sehingga dia tidak tahu setelah tahu. Tadinya dia berilmu, sekarang dia enggak berilmu, tidak tahu. Tapi itu adalah kekuasaan Allah SWT. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat orang pikun, itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa. Mungkin kita tahu ini orang ini pikun. Yang dulunya waktu masa muda dia kuat, dia berilmu. Maka Nabi SAW ya berlindung kepada Allah. Berapa usia pikun itu tidak ada, tidak ditentukan oleh para ulama, tidak mengatakan itu. Karena itu nggak bisa dibatasi. Ada sebagian orang yang dia ya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini, ada yang pikun katanya di atas 75 tahun. Tapi itu enggak semua. Ada orang yang usianya 80, 90 itu enggak pikun dia. Dan itu juga tergantung apa? Bagaimana masa mudanya.
Kita bisa lihat ya subhanallah, beberapa waktu yang lalu itu Syekh Saleh Al Fauzan hafizahullah taala, beliau diangkat menjadi mufti Arab Saudi. Itu usia beliau berapa? Lebih kurang 90 tahun, enggak pikun. Subhanallah. 90 tahun tapi itu enggak pikun. Bisa berfatwa, masih ingat apa yang dipelajari. Kalau enggak mungkin beliau, kalau beliau pikun enggak mungkin jadi mufti. Ini bisa kita lihat bagaimana. Ini juga apa? Berlindung kepada Allah dari pikun. Ini juga termasuk apa? Dilihat ketika masa muda. Seorang ketika dia masa mudanya menyibukkan diri dengan ilmu, belajar, dia insya Allah nggak pikun di masa tua. Tapi kalau orang sibuk dengan dunia, kita bisa lihat ada sebagian orang masih mungkin 60, 70 tahun dia udah pikun sudah. Nggak tahu lagi apa yang dia mau kerjakan, menjadi beban bagi keluarganya. Naudzubillah. Tapi ada orang yang sudah tua, 90, 90, 80, 90 nggak pikun dia. Maksudnya mungkin jasadnya lemah tapi akalnya nggak lemah. Akalnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling penting, kita berlindung kepada Allah dari pikun. Dari apa? Akal yang lemah. Bagaimana? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya salah satunya kata para ulama dengan dia seseorang menyibukkan dirinya ketika masa muda dengan ilmu. Dengan beribadah kepada Allah, maka Allah jaga akalnya. Bisa orang kita katakan kalau dia sibuk dengan hanya dunia saja, dia akan mudah pikun. Sibuk dengan dunia, sibuk ngitung ini dan itu, maka cepat sekali dia pikun. Karena orang kalau sibuk dengan dunia, dia akan mudah stres. Ya. Jangankan belum tua sudah pikun. Karena sibuk dengan dunia. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat ini, Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah SWT alim. Dan ini adalah salah satu nama Allah SWT. Alim, yang memiliki ilmu, yang maha berilmu. Di mana ilmu Allah SWT mencakup segala hal. Dan qadir, dan Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT berkuasa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Kemudian menciptakan manusia dari lemah menjadi berakal, kuat. Kemudian dari dia berakal, kuat, sempurna akalnya, kemudian bisa menjadi lemah lagi. Itu kekuasaan Allah SWT. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah SWT memiliki ilmu dan maha kuasa terhadap hambanya. Yang tadinya berilmu bisa jadi hilang ilmu. Itu semua dengan kuasa Allah SWT. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT katakan, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini mengingatkan kita bersama dan memberikan sebuah ilustrasi, gambaran. Di mana Allah SWT katakan, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah lah yang telah melebihkan sebagian Anda atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Pemberian Allah SWT, rezeki baik itu berupa harta ataupun yang lain. Allah SWT yang melebihkan. Allah SWT yang mentakdirkan sebagian manusia kaya, sebagian miskin, sebagian sedang. Itu takdir dari Allah SWT yang tidak mungkin kita rubah. Bagaimanapun kita berusaha, rezeki Allah yang ngasih. Tugas kita hanya berusaha. Tugas kita adalah berusaha. Tapi rezeki Allah yang ngatur. Bisa jadi si A sedikit usahanya tapi Allah berikan rezeki yang banyak. Si B banyak usahanya tapi rezekinya segitulah. Ada orang yang kerja cuma setengah hari, rezekinya banyak. Ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, rezekinya segitulah. Itu takdir dari Allah SWT. Tapi tugas kita adalah berusaha. Tapi Allah telah mentakdirkan ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Itu takdir dari Allah.
Dan kekayaan, yang perlu kita ingat, kekayaan, kemiskinan itu bukanlah standar kemuliaan. Bukanlah orang yang kaya itu dimuliakan oleh Allah, tidak. Dan bukanlah orang yang dimiskinkan oleh Allah, Allah hinakan, bukan. Itu semata-mata takdir dari Allah SWT. Maka kemuliaan bukanlah dengan kekayaan, dan kehinaan bukanlah dengan kemiskinan. Tapi kemuliaan adalah dengan takwa kepada Allah SWT, dengan beribadah kepadanya. Bukan kekayaan, bukan kemiskinan. Maka Allah katakan dalam ayat yang mulia ini, Allah yang telah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, baik itu dari sisi harta ataupun dari sisi ilmu. Karena rezeki juga masuk di dalamnya harta, dunia, ilmu, anak, keturunan, dan sebagainya. Allah SWT yang memberikan itu semua, melebihkan. Ada orang yang dia sudah menikah tapi nggak punya anak. Ada yang banyak anaknya, ada yang cuma 1, 2 anak. Itu semua Allah yang kasih. Ada yang dia sudah belajar sekian tahun, tapi ya ilmunya segitulah. Tapi ada yang dia belajar, Allah kasih ilmu. Maka Allah SWT yang memberikan kelebihan kepada manusia. Dan itu sudah takdir. Nggak mungkin. Ya, sudah sunnatullah, tidak semuanya sama. Kalau semuanya sama kayanya, atau sama-sama miskin, gimana? Kita bisa bayangkan kalau semua orang kaya, nggak ada yang mau jadi tukang. Nggak ada yang mau jadi tukang bangunan. Nggak ada yang mau jadi jualan di pasar, karena semua orang kaya. Semuanya mau jadi bos, semua nyuruh-nyuruh. Siapa yang mau disuruh? Maka itu sudah takdir dari Allah SWT. Ada yang kaya yang dia cuman duduk-duduk saja, atau dia jadi bos, ada bawahannya, ada yang bekerja kuli kasar dan sebagainya, itu sudah sunnatullah. Allah SWT katakan dalam ayat ini, Allah yang memberikan kelebihan, terutama dalam hal rezeki, dalam hal dunia. Kemudian Allah SWT memberikan sebuah renungan. Allah katakan, "Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa." Allah SWT katakan begini. Allah sudah memberikan kelebihan. Sebagian si A kaya, si B miskin. Kemudian Allah katakan begini. Maka siapakah dari orang-orang yang sudah Allah berikan kekayaan tadi, mau dia membagikan hartanya tersebut kepada budak-budaknya. Ada seorang yang kaya yang dia adalah seorang tuan, sayyid, tuan, dan dia memiliki banyak budak. Budak bukan pembantu, budak. Yang mana budak itu dia tidak memiliki dirinya, itu punya tuannya, bisa diperjualkan dirinya. Harta dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa dia. Jadi budak itu apa? Nggak punya apa-apa, dia nggak punya dunia, nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya pakaian, semua bahkan dirinya itu milik tuannya. Maka Allah SWT memberikan ilustrasi dalam ayat ini. Ada orang yang Allah takdirkan jadi tuan, sayyid, kaya raya, bukan hanya punya rumah, punya kebun, punya manusia, punya budak. Ini sudah orang paling kaya sudah. Zaman kita kan nggak ada orang itu. Walaupun orang kadang memperbudak orang lain, tapi kan dia tidak punya. Ini dia punya manusia. Yang manusia itu bisa dia perjualbelikan. Dia punya budak. Kemudian apa? Di sisi yang lain, jadi si A ini sayyid, tuan yang memiliki banyak budak. Orang kaya raya, harta punya, kebun semua punya, budak manusia punya. Kemudian si B apa? Jadi budak. Coba kita bisa bayangkan. Perbedaan antara dia ibaratnya antara langit dan bumi. Yang satu saking kayanya, yang satu saking miskinnya. Sampai dirinya sendiri dia nggak punya dirinya. Dia punya orang lain, punya tuannya. Kemudian Allah katakan, apakah mungkin si tuan tadi, maukah dia memberikan sebagian harta yang banyak tadi, dia punya kebun yang banyak tadi, dia mau bagikan itu kepada budaknya ini? Mungkinkah itu? Kira-kira mau nggak?
tuan tadi yang dia punya harta yang banyak tadi, punya budak, dia bagi rata harta itu dengan budaknya tadi. Kira-kira mau apa enggak? Kira-kira. Allah SWT memberikan renungan ini. Maka bagaimana mungkin orang yang dia sudah Allah berikan kekayaan yang banyak tadi, kemudian dia berikan rezeki yang Allah berikan itu kepada yang budak dia. Dan dibagi rata, sama. Fahum fihi sawa, artinya bagi sama. Hartanya misalnya 1 T, bagi 2 atau 2 T, 1-1. Kepada budaknya. Jangankan ke budak, ya mungkin hari ini misalnya orang kepada saudaranya saja kadang bakhil, benar Bang? Dia punya uang, mau nggak dia bagi 2 hartanya sama saudaranya sendiri kandung? Mau nggak? Anda punya uang 2 T. Saudara Anda miskin, nggak punya apa-apa. Mau nggak Anda bagi 2? Bagi 2. 1 T kita yuk. Mau nggak? Mana rasa nggak mau. Padahal itu saudara kandung. Paling Anda bantu, ya lah, aku bantulah kamu kerja. Gitu. Aku kasih modal dikit. Paling gitu, benar apa enggak? Mau nggak bagi 2? Nggak mau. Apalagi apa? Ini yang dia kasih siapa? Budaknya sendiri. Yang dia memiliki itu. Kata Allah, mungkinkah itu? Apa maksud dari ayat ini? Allah SWT memberikan sebuah renungan, permisalan. Dan ini permisalan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ibaratnya apa? Allah SWT yang maha kaya. Yang memiliki segala sesuatu. Yang Allah SWT berhak untuk diibadahi. Untuk disembah. Tetapi apa? Justru ada orang yang sebagiannya apa? Memberikan hak sembahan itu kepada selain Allah, kepada manusia yang tadi budak, manusia itu budak. Dia nggak punya. Kita ini apa yang kita miliki? Apakah badan kita ini milik kita? Enggak, ruh dan jasad kita milik siapa? Allah SWT. Ini sebuah permisalan. Maka bagaimana orang-orang musyrik mereka menjadikan peribadatan kepada selain Allah? Maukah orang musyrik tadi dia bagikan hartanya sama rata dengan budaknya? Nggak mungkin mau. Lalu bagaimana dia? Dia itu nggak mau hal seperti itu. Kemudian dia sekarang apa? Memberikan peribadatan yang itu mestinya kepada Allah diberikan kepada berhala-berhala yang dia bikin sendiri. Kalau dia saja tidak mau membagi hartanya kepada budak, lalu bagaimana dia memberikan peribadatan kepada selain Allah SWT. Afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah dengan nikmat Allah mereka menjadi kufur? Maka ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan sebuah permisalan renungan dari Allah SWT kepada orang-orang musyrik. Bagaimana mereka kalau mereka disuruh membagi harta mereka pada budak, mereka nggak mau. Kenapa? Ini bagian saya, ini harta saya, ini milik saya. Lalu sekarang apa? Allah SWT juga punya. Allah SWT memiliki apa? Hak untuk apa? Untuk diibadahi. Kenapa kamu berikan? Palingkan peribadatan itu kepada makhluk. Dengan kamu menyembah berhala. Kalau seandainya kamu tidak mau membagikan harta, yang harta itu saja bukan milikmu, kepada budakmu, lalu bagaimana kamu mau memberikan peribadatannya itu adalah milik Allah? Itu milik Allah. Kok diberikan kepada berhala yang mereka tidak punya apa-apa? Maka ini sebuah renungan dari Allah SWT. Maka Allah katakan afa bi ni'matillahi yajhadun? Apakah mereka mengingkari nikmat Allah SWT? Allah SWT sudah memberikan nikmat. Maka yang berhak untuk diibadahi siapa? Allah SWT. Bukan berhala-berhala tersebut. Kemudian Allah SWT mengingatkan kembali, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina
wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah SWT kembali mengingatkan kita bersama, mengingatkan walaupun secara khusus orang kafir Quraisy, tapi secara umum kita semua. Allah kata, dan Allah SWT yang telah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan kalian, azwajan. Allah yang telah menciptakan Nabi Adam, kemudian menciptakan dari Nabi Adam pasangannya Hawa. Allah yang telah menciptakan manusia laki-laki, kemudian menciptakan bagi laki-laki itu apa? Azwajan, pasangannya, wanita. Kata Allah, min anfusikum, yaitu pasangannya dari diri kalian. Para ulama menjelaskan, dan ini adalah nikmat Allah SWT, di mana Allah SWT, kata Imam Katsir, menjadikan istri dari kalangan kita sendiri, dari kalangan manusia. Dan itu nikmat dari Allah. Sebab kalau seandainya Allah mentakdirkan manusia menciptakan istrinya dari kalangan jin, maka tidak akan ada sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak mungkin. Kenapa? Beda alam, beda jenis. Bagaimana cara beradaptasinya? Mungkin butuh waktu yang lama beradaptasi. Kenapa? Beda jenisnya, orangnya jenis makhluk. Tapi Allah SWT rahmat dengan rahmatnya menciptakan manusia dan istrinya dari kalangan dia sendiri, dari kalangan manusia. Yang dengan itu diharapkan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Itu pun masih banyak yang sudah dari kalangan dia sendiri, maksudnya istrinya dari kalangan manusia, masih banyak yang belagu, bertengkar dan sebagainya, KDRT atau apa namanya. Coba kalau dari kalangan jin, bagaimana bisa kita bayangkan? Dan ini nikmat dari Allah SWT. Allah ciptakan manusia dan Allah ciptakan pasangannya, istrinya dari kalangan dia sendiri. Maka para ulama menjelaskan laki-laki butuh wanita, wanita butuh laki-laki. Itu adalah sunnatullah. Kemudian wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah SWT menjadikan bagi kalian dari istri-istri kalian banin, anak-anak laki-laki. Itu diantara nikmat dari Allah SWT. Allah ciptakan dari laki-laki dan perempuan anak laki-laki. Wa hafadatan, dan cucu. Hafadatan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya di antara perkataan Abdullah bin Abbas, hafadatan artinya adalah waladul walad, yaitu anaknya anak, cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki, waladul walad. Maka itu namanya dalam bahasa Arab walad hafadatan, hafidun. Ada lagi namanya sibtun, asbat, itu artinya adalah waladul bin, anaknya anak laki-laki dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, itu namanya sibtun. Makanya Hasan dan Husain itu disebut sibti Rasulullah, karena dia adalah putra dari Fatimah. Maka itu namanya sibtun, cucu dari anak perempuan. Adapun hafadatan artinya apa? Waladul walad, artinya anak dari anak laki-laki. Anak dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka, dan itu adalah kenikmatan. Allah SWT menciptakan, Allah SWT mengingatkan di sini. Allah SWT menciptakan manusia dan menciptakan darinya istrinya. Kemudian diciptakan dari istri tersebut anak-anak laki-laki. Dan itu adalah kenikmatan yang Allah SWT mengingatkan orang kafir Quraisy, di mana mereka berbangga dengan anak laki-laki. Wahafadatan, dan juga mereka mendapatkan anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki. Kemudian Allah katakan wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah SWT memberikan kepada kalian rezeki dari hal-hal yang baik yang ada di muka bumi ini. Allah berikan rezeki bagi kita yang baik-baik. Makanan, minuman, semuanya yang baik, yang bermanfaat, yang bergizi.
Kemudian Allah katakan afabil batili yu'minun. Apakah mereka beriman kepada yang batil? Apa maksudnya beriman kepada yang batil? Kepada berhala-berhala ini. Yang mana berhala-berhala ini mereka ciptakan sendiri. Apakah bisa berhala tadi menciptakan? Enggak bisa. Maka Allah SWT kembali mengingatkan orang kafir Quraisy secara khusus kepada kita secara umum. Apakah mereka beriman dengan yang batil? Afabil batili yu'minun. Apakah mereka dengan yang kebatilan itu beriman? Apa yang maksud dengan batil itu? Al-asnam. Yaitu para berhala. Berhala patung-patung yang mereka sembah. Apakah mereka beriman dengan berhala ini? Padahal siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan istri mereka? Siapa yang menciptakan anak laki-laki mereka? Siapa yang menciptakan cucu-cucu mereka? Allah SWT. Lalu kenapa mereka beriman kepada berhala-berhala ini? Afabil batil yu'minun. Apakah dengan yang batil ini mereka beriman? Wa bi ni'matillahi yakfurun. Kemudian mereka kufur kepada nikmat Allah, tidak beriman kepada Allah. Allah yang berikan rezeki. Ini Allah yang berikan rezeki. Ibaratnya Allah SWT. Kita, kalau ada misalnya orang berbuat baik kepada kita, kemudian ada orang yang berbuat buruk, tapi kita berterima kasih kepada orang yang berbuat buruk, tidak berterima kasih kepada orang yang memberi kita. Gimana? Sama dengan di sini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan. Allah telah memberi rezeki. Tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, tapi malah justru kufur. Justru menyembah kepada selain Allah, menyembah patung, berhala, makhluk. Yang mana makhluk itu lebih rendah daripada dia sebenarnya, daripada manusia itu sendiri. Di mana patung itu mereka buat sendiri. Dan ini bisa kita lihat bagaimana ya, orang-orang yang mereka tidak beriman menyembah makhluk. Baik itu di zaman Nabi menyembah patung, berhala, atau di zaman sekarang berbagai macam disembah selain Allah. Mungkin ada yang menyembah jin, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah hal-hal yang baunya keramat dan sebagainya. Ini orang sebenarnya apa? Tidak sempurna akalnya. Bagaimana dia menyembah itu? Padahal itu apa? Makhluk ciptaan. Bagaimana orang yang dia mendewa-dewakan keris, misalnya. Padahal keris itu dia bikin sendiri. Mana lebih baik dia apa keris itu? Bagaimana seorang menyembah kuburan? Kuburan itu dia bikin sendiri, kemudian dia sembah-sembah. Menunjukkan akal mereka tidak normal. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih hebat? Dia sendiri sebenarnya lebih hebat. Karena dia yang membuat. Kemudian dia menyembah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Patung berhala. Allah SWT katakan dalam akhir surah Al-Hajj, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lahu wa iyathlubuhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min dha'fat talibul matlub. Sungguhnya orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, patung. Di mana apa? Patung itu la yakhluqu dzubaban, kata Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Bisa enggak patung itu membuat seekor lalat, menciptakan seekor lalat? Enggak bisa. Itu Allah sebutkan, la yakhluqu dzubaban. Tidak akan mungkin bisa patung itu menciptakan lalat. Bahkan jika lalat itu menghampiri makanannya, mengambil makanan yang ada pada dia, tidak bisa dia menyelamatkannya. Tidak bisa dia menyelamatkan. Misalnya tadi apa? Dikasih berhala-berhala tadi, dikasih sesajen dan semua. Datang lalat mengambil. Bisa enggak sesajen apa yang disembah selain Allah tadi mengambilnya, menyelamatkan? Oh, jangan ambil ini, punya saya ini. Mana bisa? Maka kata Allah SWT, wa iyathlubuhumudz dzubabu la yastanqidhuhu min. Jika lalat itu mengambil sesuatu dari berhala tersebut, la yastanqidhuhu min, tidak bisa dia menyelamatkannya.
Dha'ufat talib wal matlub. Betapa lemahnya at-talib wal matlub. Orang yang menyembah dan yang disembah. Apa yang lemah? Apanya yang lemah? Akalnya. Yang disembah dan yang menyembah. Siapa yang disembah? Berhala tadi. Selain Allah tadi. Makhluk selain Allah tadi lemah. Wat-talib. Dan penyembah juga lemah akalnya. Kenapa dia menyembah sesuatu yang makhluk? Maka ini Allah SWT mengingatkan. Afabil batili yu'minun. Apakah mereka beriman dengan yang batil? Berhala-berhala ini. Wa bi ni'matillahi yakfurun. Dan mereka kufur kepada Allah. Kemudian Allah SWT pertegas dalam ayat selanjutnya. Wa ya'buduna min dunillah. Ma la yamliku lahum rizqan. Minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Dan mereka menyembah kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut ma la yamliku lahum rizqan minas samawati, yang mana mereka sembahan tersebut tidak memiliki, tidak bisa memberikan kepada mereka rezeki baik di langit, dari langit ataupun dari bumi. Wala yastati'un, dan tidak mungkin mereka bisa. Jadi apa? Kata Allah SWT, mereka menyembah kepada selain Allah, yang mana yang selain Allah tersebut, makhluk selain Allah tersebut tidak memiliki apapun. Tidak bisa memberikan sedikit pun rezeki kepada mereka, baik dari langit ataupun dari bumi. Tidak bisa mereka memberikan sedikit pun rezeki. Siapa yang memberikan rezeki? Allah SWT. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Allah SWT katakan, "Fala tadribu lillahil amsal." Maka janganlah Anda menjadikan bagi Allah SWT tandingan amsal. Jangan menyembah kepada selain Allah. Jangan sekutukan Allah dengan makhluknya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya Allah SWT Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui sedikit pun. Dan ini ya, semua yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini merupakan permisalan dan renungan yang disebutkan oleh Allah SWT betapa orang-orang kafir Quraisy di zaman itu mereka ibaratnya oleh Allah SWT Allah ingin sentak ya kesadaran mereka. Allah ingatkan, bagaimana Anda bisa menyembah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan rezeki. Tapi itulah namanya hidayah. Hidayah di tangan Allah SWT. Bagaimanapun Allah SWT menurunkan ayat di sini. Ya, yang beriman, ya beriman. Yang tidak beriman tetap tidak beriman. Kemudian nantinya dalam ayat yang ke-75, 76 Allah SWT juga memberikan permisalan. Ini permisalan semua. Permisalan yang Allah sebutkan tentang bagaimana betapa lemahnya berhala yang disembah atau makhluk yang disembah selain Allah itu dengan jika dibandingkan dengan Allah, dan tidak mungkin tentunya dibandingkan antara Khalik dengan makhluk. Tapi Allah SWT memberikan permisalan. Ya, dalam ayat selanjutnya nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.